Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini saya akan membahas tentang apa itu COVID-19 yang tengah mewabah hingga saat ini. Baik, virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil atau ibu menyusui. Coronavirus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk di Indonesia hingga saat ini. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan atau melakukan sistem lockdown dan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan gejala ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau nama ilmiahnya disebut dengan pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus ini juga termasuk dalam kelompok virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran atau gejala keparahan. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 menurut data yang dirilis dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga per 5 Juni 2020 adalah 28.818 orang dengan jumlah kematian 1.721 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa angka kematian atau tingkat kematian disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 6%. Angka kematian adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. 0 hingga 5 tahun 2,26%, 6 hingga 17 tahun 0,55%, umur 18 hingga 30 tahun 0,88%, 31 hingga 45 tahun sebanyak 2,40%, dan umur 46 hingga 59 tahun sebanyak 8,70%. 60 tahun ke atas sebanyak 17,58%. Dari seluruh penderita COVID-19 meninggal dunia, 0,9% berusia 0 hingga 5 tahun, berusia 46 hingga 59 tahun, dan 43,9% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 63,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 37,7% sisanya adalah perempuan. Adapun gejala yang berdampak pada coronavirus, gejala infeksi virus adalah menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah,
sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa mendapatkan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, dan lain-lain. Adapun upaya mencegah penyebaran virus corona, pemerintah melakukan pencegahan dengan cara social distancing. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan berkontak langsung dengan orang lain. Kini istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Ketika penerapan social distancing, seorang tidak diperkenalkan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak sekitar 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi penderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu belajar dari rumah secara online bagi siswa sekolah maupun mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri oleh banyak orang seperti konferensi, seminar, rapat, atau melakukan atau pernikahan yang bisa dilakukan dengan cara video atau telekonferensi. Tindakan mengunjungi orang yang sedang sakit melainkan cukup melalui telepon atau video call. Social distancing dan isolasi mandiri merupakan istilah lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan infeksi COVID-19, yaitu protokol isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah protokol yang mewajibkan setiap orang untuk tinggal di dalam rumah atau tempat tinggal masing-masing sambil melakukan upaya pembatasan fisik dengan orang lain. Pemerintah Indonesia menghimbau setiap orang untuk melakukan isolasi mandiri, namun protokol ini wajib diberlakukan pada kelompok tertentu, yaitu orang yang memiliki gejala COVID-19, orang yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi positif corona, orang yang memiliki riwayat perjalanan ke zona merah ke wilayah endemis COVID-19 dalam waktu 2 minggu terakhir, orang yang telah menjalani pemeriksaan atau rapid test COVID-19. Protokol isolasi mandiri dilakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu tidak berpergian keluar rumah, pakai masker, hindari untuk berkumpul, gunakan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.